Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten ya, perusahaan garment dengan ticker RICI ya. Nah, ini kalau kita lihat di 2020 2021 ini rugi parah ya, rugi lah ya. Dan apakah nanti di 2022 ini akan cuan? Nah, nanti kalau kita perusahaan ini cuan kan potensi turnaround guys ya. Nah, oke, sebelum ke analisanya kita disclaimer ya, bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi ya atau analisa, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke. Saham RICI ya. Nah, ini kemarin pernah turun ya sampai ke 68 ya. Dan 2019 ini masih positif ya, positif masih cuan ya. Dan IPS-nya tuh sampai 29 ya untuk annualnya dulu. Dan ini rajin guys, rajin bagi dividen juga nih. 18, ini 19, ini 17 dan setelah itu turun ya. Nah, di 2020 ini turun terus karena ini efek Covid. Sebenarnya Covid-nya tuh Maret ya, 1 Maret sini ya. Dan ini udah mulai turun ya. Dari 69 langsung turun ya, kemungkinan kan di luar juga udah lockdown mungkin ya, jadi permintaan untuk pakaian juga turun kan, langsung turun. Dan ini terus turun terus menaik lagi dan turun naik lagi, turun naik lagi. Oke, kita lihat untuk analisa fundamentalnya. Nah, seperti apa sih untuk apakah udah ada perbaikan? Nah, kita lihat ya, ini kalau kita lihat asetnya tuh ada naik ya, ini asetnya tuh dari 1,4 ya, 1,6 triliun ya, naik ke 1,7. Nah, oke, jangan lupa ini dibaca ya, angka-angka disajikan dalam bentuk rupiah ya. Nanti teman-teman biasakan ya kalau membaca laporan keuangan ini dilihat dulu, biar nanti kita nggak salah ini analisa ya. Ini udah disajikan dengan rupiah, jadi kita nggak perlu nambah nol dan atau ngalikan ya. Oke, ini 31 Desember. Nah, ini penting juga dilihat 31 Desember, jadi ini kuartal keempat ya atau annualnya, dan 31 Maret. Nah, ini kuartal satunya, jadi ini kuartal 4 berbanding kuartal 1 ya, atau ini tahunan banding kuartal satunya. Oke, kita lihat untuk selamat dari Desember sampai Maret ini ada naik ya sekitar ini 169 4 ya, ini ke 702, berarti sekitar naik 8 miliar ya untuk asetnya, naik 8 miliar. Nah, kita lihat untuk liabilitasnya. Nah, liabilitasnya cukup tinggi ya guys, karena ada 1, dan tadi asetnya 1,7 ya, 1,7 dibanding 1, tapi ini perlu dilihat ya apa aja di sini ya. Nah, teman silakan cek ya, sini udah ada notesnya ya, silahkan dicek sendiri ini karena biar durasinya agak panjang, jadi kita langsung analisa simulasi ya. Nah, ini 1,390 ya, naik ke 13696 ya, jadi hampir 6 miliar ya, liabilitasnya naik ya. Nah, ini untuk ekuitasnya masih positif ya, walaupun naik sedikit ya, dari 303 naik ke 305 ya. Dan ini cukup tinggi juga guys ya untuk liabilitasnya ya, karena asetnya hampir mendekati aset ya, 1,7, utangnya 1,3 ya, sekitar 400 miliar, ini cuma 300 ya selisihnya. Jadi walaupun ekuitasnya masih positif ya. Kita lihat ya untuk penghasilan gimana untuk penjualan. Nah, kalau kita lihat penjualan ini masih tuh positif ya, walaupun turun ya. Kalau kita bandingin di kuartal 4 tuh 423 miliar ya, turun ke 334 ya, hampir 100 miliar ya, 90 miliaran lah ya untuk turunnya penjualan. Walaupun turun, kita lihat untuk harga pokok penjualan juga turun ya, lumayan signifikan, dari 306 ya, 360 miliar turun ke 275 miliar ya. Walaupun pendapatan turun, tapi beban pokok juga turun. Nah, kita lihat untuk labanya. Nah, untuk laba ini ya masih
positif ya. Bahkan ini naik ya kalau kita bandingin di kuartal kemarin 2001 nih hancur ya dari ini minus ya, bahkan minus 17 miliar ya untuk pendapatannya, dan ini udah positif ya 1,6, jadi potensi ya sebenarnya potensi turnaround ya. Dan ini dari kemarin IPS kemarin tuh minus 26 ya, ini 26, dan ini udah positif ke 3 ya, 3,28 ya. Jadi kita lihat nanti di kuartal keempat seperti apa. Dan ini kalau kita bandingin di 2019 kemarin ya, kemarin itu totalnya 29 IPS nya, ini 3 ya. Jadi kita lihat di kuartal kedua seperti apa, masih positif enggak. Jadi nanti kalau misalnya mendekati harga IPS nya 29, jadi nanti akan harga harusnya mendekati ya, harga mendekati di harga 2019 ya. Kita lihat untuk cash flow-nya. Nah, untuk cash flow-nya ini ya masih aman ya. Ini ya untuk operasional dari 30 miliar naik ya ke 34 ya. Jadi untuk arus kas ini bagus ya, naik ya. Arus kas operasional naik ya dari 30 miliar naik ke 34 miliar. Terus arus kas investasi ini udah bagus juga, dari minus 1 miliar udah naik ke 2 juta nih ya. Untuk pendanaan ini minus ya 12 miliar, ini dari 19 minusnya 2 miliar. Tapi untuk kas terakas ini masih positif ya, walaupun turun dari 85 miliar turun ke 51 miliar ya. Oke, untuk fundamental ada perbaikan kinerja ya dari kemarin kuartal 4 tuh minus untuk pendapatan ya. Nah, ini pendapatannya minus ya 17 miliar, ini udah surplus ya 1,9 miliar ya untuk pendapatan. Jadi IPS nya udah dan ya 3, IPS nya 3, kalau kemarin itu minus ya, minus 26 atau 26 ya, ini 26 minusnya kemarin. Nah, jadi ini potensi turnaround ya, sebenarnya potensi turnaround. Nah, misalnya nanti kita lihat ya, kalau nanti 333, jadi ini IPS nya sekitar 13 ya. Kalau kita bandingin di 2019 itu 29 ya, jadi hampir separuhnya, anggaplah separuhnya. Kita lihat ya, kita lihat chartnya. Ini kalau lihat 2019 tuh anggap aja sini ya, Desember sini itu harganya di 100 ini ya, 160 ya, kalau lihat rata-rata 160 lah. Dan harga saat ini udah di 95 ya, nah 95. Jadi nanti kalau IPS nya bisa ke 190 dan ini 95 ya, masih ada potensi 70% sebenarnya ya. Nah, ya 65% lah atau 70%, nah ada potensinya ke situ. Nah, nanti kita tinggal lihat tadi teman-teman tinggal pantau aja kalau tertarik dengan saham ini ya. Apakah kuartal kedua ini masih positif ya? Apakah masih syukur-syukur malah naik ya IPS nya, jadi potensi naik ya. Dan ini juga rajin bagi dividen guys ya, ini rajin bagi dividen nih. 2018 ini 19 ya, ini 17, ini 16 ya, hampir tiap tahun bagi dividen ini ya. Cuma emang 2 tahun terakhir enggak, karena tahu sendiri kan efek covid ya, garment juga lumayan terpukul ya, orang mikir kesehatan guys, nggak mikir baju. Dan ini kita lihat ya, low-nya di sini ya, low-nya di 68 ya. Dan ini potensi turun sebenarnya ya, teman-teman, karena perusahaan ini dari labanya minus ya, 2 tahun terakhir ini minus, ini udah mulai positif ya. Jadi seandainya nanti bisa menyamai 2019 ya, harganya harusnya sama ya di area sinilah ya. Nah, karena ini lumayan sideways juga di area panjang di sini ya. Kita lihat harganya rata-rata di sini ya, di 100-an lah, 130-an lah. Ini kalau kita lihat dari sini ke sini ya, sebenarnya sampai 60 itu. Dan ini waktu ini turun ya, karena 2 tahun terakhir ini pas covid ya. Nah, dan ini udah ada ya, udah ada penghasilan ya di 2022, dan semoga ini di kuartal 2 naik lagi ya. Oke, untuk saham RICI dari segi fundamental ada perbaikan kinerja ya, darinya minus, untuk pendapatan udah mulai surplus ya. IPS nya juga tadi naik ya, dari minus naik ke 3 ya, dari minus 26 naik ke surplus 3 ya, udah dari 26 minus 26 udah surplus ke 3. Nah,
Apakah menarik untuk investing panjang? Kalau invest panjang mending ini ya, nyari aja tempat lain. Cuma untuk main yang lucu-lucuan boleh lah di sini ya. Dan lotnya ini juga tipis guys ya, jadi nggak usah banyak-banyak. Cuma kalau untuk main tipis-tipisan ya bisa dipertimbangkan untuk dimasukin whitelist ya. Tapi saya tidak menyuruh untuk beli di sini ataupun jual ya, untuk yang udah punya. Dan ini sebenarnya kelihatan ya support-supportnya, ini bentuk support kan. Lebih baik sabar menunggu ini juga support ya. Support. Nah, ini low terbawahnya sini ya. Nah, ini low terbawahnya. Serah mau nunggu, ini pernah nyentuh mantul lagi ya. Tinggal kuncinya tinggal nunggu di kuartal kedua ini seperti apa hasilnya ya. Kalau positif bisa menyamai di kuartal seperti kemarin di 2019, ada potensi naik ke sini. Harusnya ngikutin ya, kinerja ngikutin harga, ngikutin kinerja ya, harusnya loh guys ya. Oke, sekelas ya untuk analisa dari Ricci fundamental. Oke. Nah, kalau kita sebentar masih pulang ya untuk historikalnya seperti apa. Ini sering naik ya, total juga ini naik 35% gimana padahal sempat ya naik. Ini juga sama walaupun diturunin, dan naik juga sama nih diturunin. Nah, jadi ini kalau kita lihat kebiasaannya naik ya di hari pertama, berikutnya diturunin ya. Kebiasaan seperti itu nih ya, sering banget, udah beberapa kali seperti itu ya. Jadi ya mainnya seperti aja kayak emiten ganas tadi. Cuman ya kita realisasikan lah, atau tinggal modal dulu kalau emang masih potensi naik ya. Ini kebanyakan ya guys, hampir beberapa kali seperti itu ya, naik dan dibikin minus ya. Dan ini juga sering banyak prosedurnya, jadi memang sering haki juga. Nah, oke, teman, kalau ada request emitennya mau dianalisa silakan aja ya, ditulis di komentar. Nanti kalau bisa saya analisa-kan. Kalau ada pertanyaan juga boleh tulis komentar ya. Oke, terima kasih untuk teman yang telah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.